Perkenalkan, nama saya Michelle Danda Tambunan dengan NIM 2030 2080 1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum parasitologi. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi telur, cacing, dan larva dari Paragonimus westermani. Paragonimus westermani merupakan trematoda paru-paru yang dapat menyebabkan penyakit paragonimiasis. Paragonimiasis juga dikenal sebagai infeksi cacing paru-paru oriental yang merupakan parasit bawaan pada makanan. Biasanya ditemukan pada manusia, harimau, dan juga kucing. Trematoda ini memiliki nama lain, yaitu Lungflap, Distoma westermani, dan juga Paragonimus rinieri. Cacing trematoda pada umumnya memerlukan media air dalam siklus kehidupannya. Jadi awalnya telur cacing keluar melalui feses, kemudian akan menetas di air dan akan tergenang di sana. Kemudian setelah menetas, telur tersebut akan berkembang menjadi Mirasidia atau Mirasidium. Kemudian menginfeksi hospes pertama atau perantara pertama, biasanya adalah seliput ataupun keong air tawar. Jadi Mirasidia atau Mirasidium tersebut akan masuk ke dalam tubuh keong atau seliput air tawar, lalu berkembang menjadi Serkaria. Serkaria kemudian akan keluar dari tubuh hospes tersebut, lalu dia akan berenang di air untuk mencari tempat menempel selanjutnya, yaitu hospes perantara kedua, biasanya adalah kepiting air tawar ataupun udang batu. Kemudian dia akan berkembang menjadi bentuk infektif, yaitu bentuk Metaserkaria. Manusia memperoleh infeksi pada umumnya dikarenakan karena menelan makanan yang mentah atau kurang matang yang mengandung P. westermani ini. Bisa juga terbawa oleh dahak atau sputum. Ini adalah gambar dari Paragonimus westermani. Dia termasuk dalam kingdom Animalia, kemudian filumnya adalah Platyhelminthes, kelasnya adalah Trematoda, ordonya adalah Plagioorchida, familinya adalah Troglotrematidae, jenisnya adalah Paragonimus, dan spesiesnya adalah Paragonimus westermani. Selanjutnya kita akan masuk pada alat dan bahan. Untuk alat di sini ada mortar, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, cawan Petri, kaca preparat, pinset. Kemudian di sini ada lagi selanjutnya gelas kimia, mesh stainless, dan yang terakhir ada centrifuge. Lalu untuk bahannya di sini ada sputum, kemudian feses, kemudian keong air tawar, aquades, kepiting air tawar, natrium hidroksida, dan yang terakhir ada formalin 10%. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan Serkaria, pemeriksaan Metaserkaria, dan pemeriksaan telur cacing. Yang pertama adalah pemeriksaan Serkaria. Di sini kita melakukan pemeriksaan menggunakan teknik crushing. Tahapannya adalah yang pertama kita meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian kita menghancurkan cangkang keong secara perlahan dengan menggunakan mortar. Lalu keong yang sudah hancur kita tetesi dengan aquades. Kemudian kita periksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan Serkaria. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Metaserkaria pada insang kepiting air tawar. Langkah pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita mengeluarkan cangkang keras dari kepiting secara manual menggunakan pinset. Lalu kita lepaskan insang dan tekan di antara dua kaca preparat dan periksa dengan mikroskop. Selanjutnya adalah pemeriksaan Metaserkaria pada jaringan hepatopankreas dan organ lain. Langkah pertama, kita mengambil jaringan hepatopankreas, kemudian kita aduk rata dalam karapas, yaitu bagian keras krustasea. Kemudian kita pindahkan adukan ke dalam gelas kimia, lalu tambahkan juga aquades dalam adukan dan diamkan sedimen selama 5 menit hingga mengendap. Kemudian tuangkan supernatan. Lalu proses sedimentasi dilakukan secara berulang hingga menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan telur cacing. Pemeriksaan ini menggunakan sputum. Sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri atas air liur. Dan pengambilan spesimen sputum ini harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara, seperti dahak disentrifugasi, dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop.
Jika dahak terlalu kental, maka kita bisa menambahkan natrium hidroksida sebanyak 3% dengan volume yang sama. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung ataupun pewarnaan. Untuk pengerjaan sampel feses menggunakan teknik CATO-CATS. Pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Baik, sekian dari saya. Bila mana ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.